Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati calon guru penggerak SMP Negeri 2 Pertigaanku, yang kami hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Pertama-tama bila kita panjatkan syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan serta kesempatan bagi kita sekalian, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa sama-sama hadir di dalam ruangan ini dalam rangka paparan dari calon guru penggerak kita tentang disiplin positif. Selanjutnya salawat dan salam atas kita sedekat dengan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, semoga kita mendapat syafaatnya di akhir zaman nanti. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, nanti akan dipaparkan apa itu yang namanya disiplin positif. Kita tahu bahwa di sekolah itu tata tertib dan sebagainya sudah berjalan. Namun semuanya itu di setiap sekolah, semacam sekolah kita dari zaman dulu tata tertib berjalan, namun semuanya ada sanksi, semuanya ada reward dan sebagainya. Nah, di kurikulum Merdeka ini kita berusaha bagaimana siswa senang, guru senang, sehingga menciptakan sekolah yang menyenangkan. Nah, untuk itu apa itu disiplin positif? Yaitu pelaksanaan tata tertib sekolah atau kegiatan sekolah, di mana kegiatan sekolah itu disadari sendiri, dari siswa sadar tentang tata tertib sekolah, sehingga dia melaksanakan disiplin itu tanpa ada tekanan, tanpa ada hadiah atau sanksi atau ketakutan yang lain. Nah itu, jadi itulah betapa pentingnya disiplin positif. Kita sudah bersama-sama melaksanakan budaya positif, di mana budaya positif misalnya anak datang senyum, salam, sapa yang sudah kita laksanakan sudah lama. Ini juga merupakan bentuk daripada disiplin positif. Disiplin yang lainnya nanti di kelas masing-masing mungkin diadakan kesepakatan kelas dan sebagainya dan yang lain-lain, sehingga siswa belajar itu nyaman, senang, tidak ada tekanan. Jadi sekolah menjadi sekolah yang nyaman, menjadi rumah kedua bagi anak-anak kita. Nah itu Bapak Ibu. Jadi nanti dari 5 CGP kita yang akan menyampaikan paparan tentang disiplin positif. Tolong didengarkan, kita praktekkan nanti di aksi nyatanya, sehingga sekolah kita ini sudah melaksanakan disiplin positif. Disiplin positif tidak mesti harus di sekolah, nanti di rumah juga akan terbiasa akan tidak disiplin positif. Mungkin hanya itu, nanti akan lebih jelas akan dibahas oleh teman dari CGP SMP Negeri 2 4 betul aku. Mungkin hanya bisa yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah SWT. Ampun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu-ibu, apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Ya, sebelum ini saya ucapkan terima kasih dulu kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di ruangan lab kita ini untuk membantu kami calon guru penggerak untuk menyelesaikan tugas di modul 1.4. Sebelum itu, sebelum kita mulai, izinkan dulu bapak-bapak, ibu-ibu, saya ada sebuah pantun. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum praktik baik ini kita mulai atau kita buka, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan kami, maaf sebelumnya saya
dahului. Bukan berarti kami berdiri di depan ini itu untuk mengajari Bapak Ibu guru, ya. Itu mengapa saya sampaikan terlebih dahulu. Nanti ada anggapan lain seolah-olah kami ini serba tahu atau bisa di sini, ya. Bukan seperti itu, ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Di sini kami dituntut untuk menyelesaikan tugas di modul 1.4 itu tentang budaya positif. Kita lihat di depan ini itu ada slide-nya, ya, slide yang sudah kami buat atau yang sudah saya buat. Itu ada desiminasi budaya positif. Dari kata desiminasi. Nah, desiminasi itu adalah mempertunjukkan kepada khalayak banyak tentang suatu informasi mengenai budaya positif. Nah, itu yang dikatakan desiminasi budaya positif. Nah, sebelum kita memasukkan materi atau sebelum saya menjelaskan materi tentang budaya positif di sini, sekarang saya tanya dulu. Kira-kira di sekolah kita itu sudah menerapkan budaya positif belum, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sudah. Iya. Kalau sudah, contohnya seperti apa, Ibu-ibu? Ya. Ini pembiasaan dengan anak dengan berjabat tangan kalau bertemu dengan guru. Iya. Selalu berjabat tangan dengan anak ini selalu berjabat tangan dengan guru pada saat dia bertemu dengan guru di sekolah. Mungkin di luar sekolah juga seperti itu, ya, ibu-ibu, ya. Kali yang lain budaya positif apa lagi? Ya, Ibu Marliana? Literasi sebelum kegiatan belajar. Iya, adanya literasi sebelum kegiatan belajar mengajar, ya. Berarti ada waktu khusus seperti itu, ibu-ibu, ya. Iya, ada waktu khusus, ya. Ada yang lain lagi? Ada yang lain? Kira-kira budaya positif apa yang sudah kita terapkan di sekolah kita ini? Iya, Bu Fitri? Misalnya anak-anak datang ke sekolah, kita biasakan dengan memungut sampah. Biasakan disiplin kan, termasuk memungut sampah, membersihkan lingkungan sekolah. Iya, benar, ya. Di sekolah kita ini sudah menerapkan, misalnya kalau masuk atau datang ke sekolah itu anak-anak sudah memungut sampah, ya. Begitu juga waktu pulang sekolah, ya, anak-anak itu sudah memungut sampah, minimal 5 buah sampah itu dimasukkan di dalam kotak sampah. Ya, benar sekali, ya. Apa yang sudah disebutkan oleh ibu-ibu tadi, budaya positif itu sudah ada di sekolah kita, sudah kita terapkan di sekolah kita, ya, seperti yang sudah ibu-ibu sebutkan tadi. Oke, sekarang kita lihat, ibu-ibu, budaya positif itu seperti apa? Ya, budaya positif. Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif itu mampu mendorong murid untuk berpikir dan bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sekarang kita lihat. Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Berarti nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai atau keyakinan yang sudah diterapkan di sekolah itu adalah budaya positif. Berarti nilai-nilai kebajikan yang sudah diterapkan di sekolah itu adalah budaya positif, ya. Nah, budaya positif itu ini mampu mendorong apabila kita terapkan di sebuah sekolah atau di sekolah kita ini, itu mendorong murid untuk selalu berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, berarti dengan adanya budaya positif yang ada di sekolah kita, berarti itu mampu mendorong siswa itu untuk berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini ada beberapa konsep budaya positif yang terdiri dari beberapa bagian di sini. Nanti akan saya jelaskan satu persatu.
Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu adalah disiplin positif. Yang ketiga itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima itu posisi kontrol kita sebagai seorang guru, ya. Terus yang keenam itu adalah keyakinan kelas. Terus yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Nah sekarang kita lihat, ya. Nah budaya positif yang ada di sekolah itu yang pertama adalah urutannya itu atau tahapan-tahapan itu mulai dari perubahan paradigma baru. Apa itu perubahan paradigma baru? Nah perubahan paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang, ya. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para murid, para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangannya sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan yang perlu kita garis bawahi, itu yang saya kutip, ada istilah berdiferensiasi. Mungkin tidak asing lagi ya Bapak-bapak, Ibu-ibu tentang kata berdiferensiasi. Kira-kira apa itu Ibu? Apa? Diferensiasi itu apa? Ada yang bisa jawab ya, Ibu Gaby? Pelajaran yang berpusat kepada murid. Iya, pembelajaran yang berpusat kepada murid. Ya, pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, ini adalah salah satu perubahan paradigma baru. Ya, perubahan paradigma baru dengan adanya model pembelajaran atau metode pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum kurikulum merdeka, kita mendengar istilah, bukan hanya mendengar, saya sendiri pun menerapkan seperti ini pola mengajarnya. Ya, bukan berpusat kepada murid, tetapi berpusat kepada guru. Ya, mungkin ibu-ibu juga seperti itu sebelum mengenal adanya kurikulum merdeka atau sebelum mengenal adanya istilah diferensiasi. Ya, kita tahu kalau kita masuk kelas itu duduk memberikan materi seperti itu. Kita tidak memahami murid ini senang atau tidak senang dengan metode yang kita ajarkan seperti itu. Tetapi dengan adanya perubahan paradigma baru seperti berdiferensiasi tadi, kita memahami keinginan murid kita itu seperti apa. Ya, karena masing-masing murid itu punya perbedaan, punya kemauan beda-beda. Apalagi dalam satu kelas itu murid ada 30 orang. Nah 30 orang ini karakter mereka atau kemauan mereka ini pasti berbeda. Ya, antara si A dengan si B pasti beda. Nah dengan adanya perubahan paradigma baru ini seperti kata berdiferensiasi tadi, kita bukan hanya menonton, hanya kita yang harus diperhatikan, kita yang hanya memberikan ilmu di sini, tetapi kita memahami dulu seperti apa karakter siswa itu. Maunya siswa itu seperti apa? Ya, maunya siswa itu seperti apa? Belajar yang seperti apa? Misalnya saya contohkan. Di sini karena mapel yang saya mampu itu misalnya take prosedur bahasa Indonesia ya, take prosedur. Nah, misalnya yang dikatakan berdiferensiasi, selama tadi saya mengajarkan siswa itu dengan metode di kelas itu hanya memberikan penjelasan seperti apa membuat take prosedur, ya, seperti apa membuat take prosedur di sini. Tetapi tidak mempraktikkan. Mungkin yang siswa yang lain tadi mungkin jenuh dengan apa yang sudah saya ajarkan, hanya itu saja. Take prosedur, unsurnya, ya, pengertiannya, cara membuatnya, cara meringkasnya. Nah, tetapi dengan adanya berdiferensiasi tadi, saya tentukan dulu sebelum saya mengajarkan take prosedur tadi. Mungkin dengan adanya misalnya pembuatan nasi goreng seperti itu, ya. Oh, mungkin yang tadinya tidak ini lebih menyenangi kegiatan praktek, misalnya dia membuat sebuah kelompok seperti itu. Bagaimana membuat nasi goreng tadi? Nah, ini yang dikatakan perubahan paradigma baru, yaitu berdiferensiasi tadi.
Oke, jelas ya? Nah sekarang kita lanjut lagi. Tapi sebelum itu, nah dengan adanya kata diferensiasi tadi, ini peserta didik, ya, ini berdasarkan tahapan perkembangannya sesuai dengan fisiologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kami pelajari di modul 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini boleh saya share sedikit? Boleh ya, bukan menggurui ini Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Di situ ada istilah pembelajaran tentang salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara itu yang selalu teringat atau terngiang selalu di ingatan saya itu adalah kata menuntun. Ya, menuntun. Nah, menuntun di sini adalah bagaimana kita menuntun tumbuh kembangnya murid itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tuh, ya. Terus ya apalagi di sini ada lagi anak-anak didik itu diumpamakan seperti biji benih tumbuh-tumbuhan. Ya, biji tumbuh-tumbuhan yang disemaikan oleh Pak Tani. Nah, berarti posisi kita di sini adalah sebagai Pak Tani. Murid-murid itu sebagai benih. Kalau kita tanam di tanah yang subur, ya seperti jagung, dia akan tumbuh jagung. Tidak akan mungkin kalau kita menanamkan jagung, tumbuhnya padi. Nah, berarti kita ini hanya mengarahkan seperti apa keinginan dari murid-murid itu. Nah, itu ya. Terus kita lanjut lagi. Yang kedua itu adalah disiplin positif. Disiplin positif itu adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang bernalar kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Berarti disiplin positif itu adalah pembiasaan. Berarti kebiasaan yang sudah baik atau hal-hal yang baik mencakup sikap atau perilaku, ya, sikap dan perilaku, baik itu tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Berarti kalau warga di sekolah bukan hanya murid, nah, tetapi kita sebagai tenaga pendidik itu juga termasuk di dalam disiplin positif ini. Terus terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang bernalar kritis, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, berarti ya, tujuan dengan adanya disiplin positif ini, tujuan kita sebagai seorang pendidik itu adalah untuk menciptakan murid kita itu memiliki disiplin, ya, disiplin diri sehingga mereka ini berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin ini banyak, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, banyak sekali disiplin. Misalnya disiplin yang saya contohkan itu adalah disiplin dalam mengerjakan tugas. Nah, seperti yang sudah kita lihat di sini, ya, atau yang sudah saya alami sendiri sebagai guru mata pelajaran, ini banyak sekali tugas-tugas yang kita berikan kepada siswa itu mereka ini tidak mengumpul tepat waktu. Benar tidak? Benar ya? Nasri, misalnya ada, nah, kemana tugasmu? Mengapa belum dikumpul? Besok, Bu. Ya, besok. Nah, itu adalah salah satu sikap yang kurang disiplin. Itu contoh kecil saja. Nah, bagaimana kita menerapkannya kepada murid? Tujuannya itu adalah seperti supaya adanya perubahan perilaku yang tadinya kurang disiplin dalam mengerjakan tugas di sini, ya, murid-murid di sini kurang disiplin dalam mengerjakan tugas. Kita sebagai seorang guru itu bagaimana memotivasinya itu agar perilaku mereka itu mengarah ke arah yang lebih baik lagi. Misalnya, kira-kira apa yang akan kita lakukan, ibu-ibu, kalau misalnya anak yang
yang kurang disiplin dalam mengerjakan tugas? Kira-kira ada yang bisa memberikan masukan? Kira-kira seperti apa? Apa yang kita lakukan sebagai tenaga pendidik agar anak itu misalnya disiplin tepat waktu dalam mengerjakan tugas? Iya, Ibu Fitri? Kalau menurut saya, Iya. kita kan ada pendekatan. Apa alasannya kenapa siswa itu tidak terlambat atau tidak mengerjakan tugas? Iya, kita tanya dulu seperti itu. Iya, Iya, seperti itu. benar sekali ya. Kita tanya dulu anak ini, kenapa tidak mengerjakan tugas? Mungkin misalnya ada masalah dengan orang tua, misalnya seperti itu. Kita jangan langsung memvonis mereka ini. Ya, kita jangan ngatur. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Yang lain sudah semua, kamu belum. Nah, itu biasanya. Itu yang akan kita lontarkan kepada siswa seperti itu. Nah, tetapi di sini bagaimana kita mengarahkan yang tadinya kurang disiplin, ini contoh kecil saja. Kita tanya dulu, kita adakan pendekatan. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Bu Fitri tadi, kita adakan pendekatan terlebih dahulu. Mengapa si anak ini kurang disiplin dalam mengerjakan tugas? Mungkin satu, dia kurang mengerti atau kurang paham dengan apa yang kita kasihkan tadi, tugas yang kita kasihkan tadi. Ya, terus yang kedua mungkin itu tadi, mungkin ada faktor keluarga. Ya, faktor keluarga. Terus memang yang ada dalam diri anak itu tadi salah satunya itu adalah sifat yang malas tadi. Nah, kita tanya dulu seperti itu. Nah, itu tujuan kita sebagai pendidik itu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal, dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, nanti masalah itu akan kita bahas di slide berikutnya. Yang kedua, ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah, yang namanya kebutuhan ini, apalagi kalau kita sebagai seorang ibu rumah tangga, ini banyak sekali kebutuhan. Itu kalau menurut saya, ya. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang bisa dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, berarti kebutuhan itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya, ini contoh kecil ya, ibu bapak-bapak, kita mau beli baju misalnya. Nah, itu adalah sebuah kebutuhan, keinginan, ya, keinginan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tadi. Terus di sini seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Tuh, ya. Terus yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Seperti apa misalnya? Kebutuhan makan lebih dulu. Ya. Bukan hanya manusia, hewan pun kalau tidak makan itu mati. Ya, nah seperti ini itu untuk bertahan hidup seperti makanan di sini ya. Terus ada lagi pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Terus yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang kedua itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini meliputi apa saja? Yang pertama itu adalah rasa diterima, dipedulikan seperti itu. Berbagi, bekerja sama dan menjadi bagian dari sebuah kelompok. Nah, itu yang dikatakan kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Terus yang ketiga itu adalah kebutuhan penguasaan. Di sini adalah tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu ada 3. Terus yang keempatnya itu adalah kebutuhan dasar manusia itu adalah kebebasan. Nah, kebebasan di sini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan
arah dirinya. Terus yang kelima itu adalah kesenangan. Nah, kesenangan di sini termasuklah kita bermain, humor, antusias, antusias dan tertawa. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi semua. Mengapa saya katakan harus terpenuhi semua atau salah satu di sini tidak terpenuhi? Ya? Apa akibatnya? Kira-kira kalau 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, akan ada ketimpangan, tidak bisa berjalan seperti itu. Ya, misalnya yang ini, kebutuhan untuk bertahan hidup tidak dipenuhi. Nah, seperti apalah kalau bertahan hidup ini tidak terpenuhi. Nah, berarti 5 kebutuhan dasar manusia ini itu harus semuanya terpenuhi. Terus yang berikutnya, yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ya, yang kedua itu adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, sekarang saya tanya dulu, ibu-ibu, bapak-bapak, hukuman itu apa kira-kira? Ya, Ibu Bardiana. Menurut saya hukuman itu adalah perbuatan yang dilakukan apabila melakukan suatu kesalahan. Iya, perbuatan yang kita lakukan apabila kita melakukan suatu kesalahan. Ya, kita lihat di sini. Yang kedua itu adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, ini kalau kita sebagai seorang pendidik, ya, kita lihat di sini yang pertama itu adalah hukuman. Seperti apa hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman ini dari 3 ini pernah kita lakukan atau pernah kita praktekkan ke siswa kita. Yang pertama hukuman. Nah, hukuman itu ciri yang pertama itu adalah tidak terencana dan tiba-tiba. Ya, kalau kita menghukum itu atau hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Berarti tanpa kita rencanakan itu hal itu terjadi secara tiba-tiba. Itu yang dikatakan poin yang pertama. Terus yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu ciri yang kedua. Ciri dari hukuman, murid itu tidak tahu, ya, tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga ini adalah bersifat satu arah. Terus yang keempatnya itu adalah berupa hukuman fisik dan psikis, seperti itu, ya. Berarti hukuman itu yang pertama adalah tidak terencana. Apabila kita melakukan suatu perbuatan, apabila perbuatan itu melanggar suatu aturan, kita akan melakukan secara tiba-tiba. Terus yang kedua itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu kalau proses hukuman. Terus yang kedua itu adalah konsekuensi. Konsekuensi itu sifatnya terencana, berbeda dengan hukuman tadi. Ya, sifatnya terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Terus yang kedua, murid dibuat tetap tidak nyaman. Ya, walaupun ini konsekuensinya ini posisi murid ini merasa tidak nyaman. Terus yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, itu kalau konsekuensi. Terus yang ketiga itu adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki suatu kesalahan. Berarti kita beri kesempatan kepada murid seperti itu untuk memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuat. Itu kalau restitusi. Terus yang ketiga itu adalah proses kolaboratif yang kedua, ya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Berarti seperti ini, nanti ibu-ibu maaf ya, seperti ini. Nanti dijelaskan di poin yang berikutnya restitusi itu seperti apa, ada segitiga restitusi. Nah, ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misalnya murid melakukan sebuah kesalahan, itu bukan kita yang menentukan hukumannya, bukan hukuman ya atau jalan keluarnya, tetapi mereka sendiri yang menentukan. Itu yang dikatakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Terus kita lanjut yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Kira-kira saya tanya dulu, keyakinan kelas itu sama tidak dengan kesepakatan kelas? Sama tidak? Sama ya, bersama. Nah, sekarang kita lihat seperti apa keyakinan kelas itu. Nah, keyakinan kelas itu merupakan
merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dengan murid dan murid dengan harapan dapat meningkatkan disiplin murid. Nah, keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas yang kita buat sama-sama. Itu yang dikatakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan kegiatan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dan dalam perbuatan kegiatan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Nah, ini ada contohnya keyakinan kelas itu. Nah, untuk membuat sebuah keyakinan kelas, apalagi kita sebagai wali kelas, ya, itu perlu sekali membuat keyakinan kelas ini. Perlu sekali. Ya, mengapa dikatakan perlu? Apabila nanti dalam proses belajar mengajar ada siswa yang melakukan sebuah kesalahan, kita berpatokan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Berarti sebelum kita ini masuk ke kelas, sebelum kita membentukkan kalau kita sebagai wali kelas itu yang pertama apa yang kita lakukan dulu? Kalau kita masuk kelas pertama sekali setelah pembagian kelas, pembentukan struktur kelas ya. Ya, pembentukan struktur kelas. Nah, pada saat itulah kita membuat suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, kita buat secara bersama-sama keyakinan kelas, bukan kehendak dari guru, bukan juga kehendak dari pendidik, tetapi mereka sama-sama berembuk, berkolaborasi, menuliskan kira-kira kesepakatan kelas kita itu seperti apa. Nah, untuk pembuatan kesepakatan kelas ini tidak usah panjang-panjang, ya, cukup kalimat-kalimat pendek saja. Nah, kita lihat di sini keyakinan kelas. Setiap anggota kelas yang pertama itu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, dan merasa aman. Nah, berarti itu ada kesepakatan kelas. Berarti kesepakatan kelas itu apabila kita ada dalam kelas itu harus belajar. Kita sepakati. Berarti kalau posisi kita di dalam kelas tujuannya itu adalah untuk belajar. Terus yang kedua itu adalah melakukan saling menghargai dan merasa aman. Nah, di dalam kelas kita ini yang dikatakan saling menghargai itu misalnya antara murid satu dengan murid yang kedua atau murid yang lain ini tidak adanya suatu perbedaan, tetapi mereka ini perbedaan itu dijadikan suatu untuk saling menghargai, ya, untuk saling menghargai. Terus yang kedua misalnya disiplin, tepat waktu dan lain sebagainya. Nah, itu yang dikatakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sebenarnya yang keempat, nah ini ada contohnya, mungkin ibu-ibu sudah melakukan sebenarnya yang namanya keyakinan kelas ini. Nah, tetapi di sini kita belum membakukan keyakinan kelas itu, masing-masing kelas itu pasti berbeda-beda, ya. Terus yang berikutnya ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Berarti kalau kita menginginkan apa, misalnya ingin beli baju atau contoh yang lain sebagainya, ya, seperti contoh kecil ingin membeli baju. Nah, sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya kalau kita ingin membeli baju, apa yang perlu kita inginkan? Apa yang perlu kita lakukan? Memilih baju. Ya, terus yang lain? Harus punya uang. Nah, untuk punya uang itu kita harus menabung lebih dulu, ya, menabung dulu, mengumpulkan uang dulu. Sudah cukup uangnya baru kita beli sesuai dengan keinginan kita. Terus seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Nah, tujuan kita tadi apa? Tujuan kita tadi nak beli baju. Ya, tujuan kita tadi beli baju. Terus semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar itu terpenuhi dengan baik. Nah, itu tadi kalau kita mau beli baju, apa tadi yang harus kita lakukan? Misalnya, kalau dapat uang jajan, kita sisihkan separuh, kita tabung. Karena kita ada keinginan, tuh, ya. Yang berikutnya, nah, ada di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup seperti makan,
Ya, kalau kita tidak makan kita akan mati. Jadi yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang pertama itu adalah makanan. Terus yang kedua itu adalah pakaian. Sudah makan baru pakaian. Terus yang ketiganya itu adalah kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan keamanan, dan kebutuhan kesehatan. Terus yang kedua, kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Sudah yang pertama tadi untuk bertahan hidup, kebutuhan kita yang kedua bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi di sini kita ingin atau kita membutuhkan kasih sayang, baik itu kasih sayang dari orang tua, orang-orang terdekat, kasih sayang seorang guru dan lain sebagainya. Terus selain kasih sayang itu rasa diterima, rasa dihargai. Ya, kalau kita punya rasa kasih sayang, lingkungan kita menyayangi, mungkin yang rasa diterima itu juga akan mengikuti. Terus yang berikutnya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Yang ketiga, kebutuhan dasar yang ketiga itu adalah penguasaan. Nah, penguasaan ini adalah kebutuhan tentang harga diri, keinginan untuk dianggap. Penguasaan itu adalah pemimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Terus yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia yaitu kebebasan. Nah, kebebasan di sini adalah mandiri, memiliki pilihan, ya, kebebasan untuk memilih. Terus yang berikutnya ini adalah mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Terus yang kelima itu adalah bermain, kesenangan, ya, yaitu bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini yang harus ada pada dalam diri murid, ya, harus ada dalam diri murid. Misalnya tadi untuk bertahan hidup, misalnya makanan yang tidak terpenuhi. Kalau siswa datang ke sekolah, kalau dalam keadaan lesu, tidak sarapan pagi-pagi, otomatis yang kebutuhannya ini tidak terpenuhi. Ya, kebutuhannya ini tidak terpenuhi. Kebutuhan bertahan hidup seperti makanan tadi. Tuh, berarti kelima ini, ya, kebutuhannya ini misalnya tidak terpenuhi. Kira-kira apa yang akan terjadi dalam diri murid yang ini? Kasih sayang dan rasa diterima. Apa yang terjadi? Kira-kira kalau murid tidak kurangnya kasih sayang dan rasa diterima, kira-kira apa yang akan terjadi, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, Ibu Mardiana? Pergaulan bebas. Iya, murid akan melakukan pergaulan bebas, ya, minder. Terus apa? Minder, murung, ya. Nah, itu yang akan terjadi kalau kasih sayang mereka ini tidak terpenuhi. Tuh, ya. Misalnya dalam diri murid itu kalau dia kurang kasih sayang, biasanya dia akan mencari melakukan tindakan-tindakan yang salah seperti itu. Ya, dia akan mencari perhatian. Kalau dia kurang sayang dari orang tua, seperti apa misalnya? Ya, murid ini akan banyak melakukan sebuah kesalahan, mencari perhatian di luar seperti itu. Nah, berarti 5 kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Ini ada menghukum, merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira ibu yang mana yang sering menghukum? Kira-kira ibu yang mana yang sering menghukum? Atau yang mungkin posisi sebagai teman? Ada tidak di sini bapak-bapak, ibu-ibu? Ada ya? Ya, sebagai pemantau ada ya? Iya. Masing-masing kita guru itu mungkin ada yang sebagai penghukum, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer, seperti itu. Nah, sebenarnya saya cerita sedikit ya. Sebelum mempelajari 5 posisi kontrol ini, saya sebagai guru ini yang sering saya lakukan yaitu sebagai penghukum, terus membuat merasa bersalah. Ini yang pernah saya lakukan. Saya tidak memungkiri bapak-bapak, ibu-ibu, ya, karena guru itu juga baru manusia,
Ya, guru itu adalah manusia. Kenapa? Misalnya, anak melakukan sebuah kesalahan. Ini contoh kecil. Kita langsung menyudutkan si anak. Apalagi berkaitan dengan kalimat-kalimat membuli, itu tidak boleh kita lakukan. Ya, tidak boleh kita lakukan. Kita tidak tahu mereka ini melakukan kesalahan itu karena apa. Kita tidak selidiki lebih dulu. Ini. Kita fokusnya kita yang paling benar di sini. Itu kalau sebagai penghukum. Terus ada lagi merasa bersalah. Nah ini akibatnya kalau kita posisi kita sebagai seorang guru ini membuat merasa bersalah, otomatis siswa yang kita marahi atau yang kita katakan ini, ya, ini akan menjadi minder, menjadi pemalu itu biasanya. Nah ini sebagai teman. Terus ada lagi sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah kita lihat di sini, ini ada penjelasan lagi. Nah ini, ya, contoh sebagai penghukum seperti ini biar lebih jelas ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya bacakan mungkin tidak kelihatan yang di belakang. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman baik fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah menentukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan siswa, murid-murid. Lebih dalam lagi, guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata. Nah, biasanya seperti ini, ya. Kata-katanya seperti ini kalau kita posisi sebagai penghukum. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, kata seperti itu. Nah, kata seperti itu termasuk penghukum. Patuhi aturan saya. Kalau kamu tidak patuh dengan peraturan saya, awas. Nah, itu tidak boleh. Ya, itu adalah kata-kata sebagai penghukum. Terus yang kedua, kamu ini selalu saja salah. Kamu ini selalu saja salah. Nah, itu adalah kata-kata penghukum. Terus yang berikutnya, selalu, pasti, dan selalu, terakhir, selesai. Nah, ini adalah kata-kata yang sering kita lontarkan apabila siswa itu terlambat mengumpulkan tugas, ya. Nah, apa akibatnya? Ya, akibat dari penghukum ini, ciri-ciri dari penghukum ini adalah nada suaranya tinggi biasanya. Ya, nada suara kita itu tinggi. Terus apa lagi? Bahasa tubuh, mata melotot. Nah, mata melotot. Terus yang berikutnya itu adalah jari menunjuk-nunjuk, menghadap. Nah, itu adalah bahasa tubuh kita atau gerakan tubuh kita ketika kita sebagai seorang guru itu posisi kita itu sebagai penghukum. Terus ada lagi di sini hasilnya apa? Apa hasilnya? Nah ini hasilnya. Kalau kita posisi kita sebagai penghukum, kemungkinan murid akan merasa marah. Ya, murid itu akan merasa marah, akan dendam. Ya, akan dendam di sini dan bersifat agresif. Terus bisa sesudah itu, bisa jadi sesudah duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Yang lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah itu tadi, kalau posisi kita sebagai penghukum, otomatis di sini apa dampaknya terhadap murid? Murid itu akan menjadi marah di sini. Terus apa lagi? Timbul perasaan dendam di dalam hati murid itu. Sampai kapanpun dendam itu tidak akan terhapuskan sampai nanti. Wah, aku belum pernah dimarahi oleh ibu ini. Ya, nah itu yang dampaknya terhadap murid-murid itu akan marah dan menjadi dendam. Terus yang berikutnya, ini adalah contoh sebagai merasa bersalah. Membuat merasa bersalah di sini, posisi kontrol ini biasanya guru akan bersifat lebih lembut. Nah, nadanya lebih lembut, berbeda dengan penghukum tadi. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Kata-kata yang sering keluar itu seperti ini, walaupun lembut menyakitkan biasanya seperti itu ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Nah, kata-kata seperti itu adalah kata-kata sebagai
merasa bersalah. Terus ada lagi, berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Nah, kan lembut itu. Tetapi itu membuat murid merasa bersalah. Terus apa lagi? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu adalah kata-kata yang sering kita lontarkan pada saat posisi kita itu sebagai guru yang sebagai merasa bersalah. Tuh, ya. Apa dampaknya? Dampaknya pada murid itu akan merasa bersalah, terus telah mengecewakan ibu bapaknya seperti itu ya, ibu gurunya, dan murid itu menjadi menganggap dirinya itu adalah orang-orang yang gagal dan tidak bahagia itu ya. Terus ada lagi yang ketiga, itu posisi kita sebagai seorang teman. Ini pernah kita lakukan. Posisi kita itu guru sebagai teman. Kalimatnya itu seperti apa? Kita lihat di sini. Kalau posisi guru sebagai teman ini tidak akan menyakiti murid, ya, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif, ya. Terus posisi teman pada guru ini negatif, dan ada juga positifnya ya. Nah, ini adalah kata-kata yang sering dilontarkan oleh guru kepada seorang murid kalau posisinya sebagai teman. Ayo, bantulah demi Bapak, ya. Ayo bantulah demi Ibu. Tolong kerjakanlah demi Ibu. Nah, ini kata-kata seperti itu. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak, saya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu baru bereskan. Nah, ini. Nah, apa dampaknya terhadap murid? Ini dampaknya, hasilnya. Kalau posisi kita sebagai teman, kita lihat di sini, murid akan merasa senang, akrab dengan guru. Itu sudah pasti. Kalau posisi kita sebagai teman, karena kita tidak ada batasan antara murid dengan guru, ya. Terus apa lagi? Ini termasuk dampak positifnya. Hanya saja di sisi negatif, guru menjadi tergantung, murid itu tergantung pada guru. Bahkan mereka ini sebenarnya kalau kita simpulkan, kalau posisinya seperti itu, murid akan kurang disiplin. Ya, misalnya mengerjakan tugas, nantilah Ibu itu nanti kan bisa saya ini kan, ya. Cukup saya sampaikan, Ibu akan mengerti, paham, akan dimaafkan oleh guru itu. Nah, itu biasanya posisinya seperti itu. Terus yang berikutnya, posisi kita sebagai pemantau. Nah, ini kalimat-kalimat atau pertanyaan yang sering kita lontarkan itu adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya seperti apa? Nah, itu adalah sebagai pemantau, ya. Nah, hasilnya kalau kita sebagai pemantau, ini murid memahami konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Nah, itu sebagai pemantau. Misalnya murid tidak mengerjakan tugas. Nah, pas dia tidak mengerjakan tugas, kita beri kesempatan seperti itu untuk mengerjakan tugas itu di luar pelajaran seperti jam istirahat. Nah, posisi kita sebagai seorang guru di situ tidak membiarkan murid tadi mengerjakan tugas tanpa diawasi, harus diawasi. Terus yang berikutnya, yang kelima, itu sebagai manajer. Manajer ini bukan hanya di perusahaan ya. Manajer ini di dalam dunia pendidikan juga ada posisi guru sebagai manajer. Nah, manajer ini saya bacakan. Posisi terakhir itu adalah manajer. Posisi manajer ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi
teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut. Nah, berarti yang terakhir ini adalah posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer ini adalah posisi kita sebagai seorang guru bersama dengan murid ini menentukan, mencari jalan keluarnya tentang kesalahan apa yang sudah diperbuat oleh murid. Hasilnya di sini. Nah, hasilnya di sini kalau kita sebagai manajer kita tidak menyudutkan murid, tetapi murid itu menentukan jalan keluar kesalahan yang sudah diperbuat. Nanti kita bahas lagi di slide berikutnya itu ada. Oke, lanjut ya. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Ini kasusnya itu ketika murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, ini penghukum berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Nah, ini sebagai penghukum. Nah, kalau penghukum itu berarti menyakiti secara fisik seperti itu, ya, menyakiti secara fisik. Nah, ini kalau dia membuatan merasa bersalah, ini kalimatnya, ya. Sekian kali ibu sudah mengingatkan kamu, senang ya melihat ibu bertindak seperti ini. Nah, ini adalah membuat murid merasa bersalah. Terus yang berikutnya sebagai teman, ini kasusnya itu murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru ya. Di sini kalau sebagai teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Kalau sudah selesai, mari kita main games. Nah, itu adalah sebagai teman, karena tidak ada perbedaan antara guru dengan siswa. Terus yang berikutnya itu adalah sebagai pemantau. Pemantau ini itu kalimat yang sering dilontarkan ini, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya, akibatnya ya, konsekuensinya ini. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Nah, itu adalah bagian pemantau. Terus yang kelima itu adalah sebagai manajer. Nah, lihat sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah kelas apa yang sudah kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, ini berarti siswa sendiri yang menentukan. Kita sebagai guru itu hanya sebagai manajer saja, hanya sebagai ini saja, melihat saja apa tindakan yang akan dilakukan. Walaupun siswa tadi melakukan sebuah kesalahan, tetapi dia sendiri yang menentukan atau mencarikan jalan keluarnya. Itu sebagai manajer. Kalian di sini ada lagi? Nah, ini coba jawab ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa ini? Membuat merasa bersalah. Oke. Iya, benar sekali. Ya, membuat merasa bersalah. Terus yang ini? Coba perhatikan. Posisi kontrol apakah aku? Iya. Sebagai apa? Itu ibu-ibu? Penghukum ya. Coba kita lihat. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Nah, kita lihat. Iya, benar ya. Sebagai penghukum. Terus yang ketiga, posisi apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer. Manajer ya? Manajer? Ya, coba kita lihat. Iya, benar sekali ya. Posisi kita di situ adalah sebagai seorang manajer. Terus yang ini lagi. Posisi apakah aku? Ayolah lakukan demi bapak, demi ibu, sebagai teman. Iya, benar sekali sebagai teman ya. Terus yang ini satu lagi. Posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi apa yang dilakukan bila terlambat? Sebagai? Iya, sebagai pemantau. Nah, sudah paham ya, bapak-bapak, ibu-ibu? Iya, masih tetap semangat? Alhamdulillah, walaupun sudah siap kita tetap semangat. Yang keenam, ya, yang keenam ini
Nah, segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas. Terus ada lagi validasi tindakan yang salah. Terus yang berikutnya ini adalah menyampaikan keyakinan. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog percakapan. Dialog itu adalah percakapan yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berarti segitiga restitusi itu adalah sebuah proses dialog percakapan antara orang tua dengan anaknya, guru dengan siswa, ya, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini tujuannya itu adalah memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat sebuah kesalahan, ya. Segitiga restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Nah, yang ini adalah menstabilkan identitas, masih berhubungan dengan segitiga restitusi. Nih, kita lihat di sini itu adalah kalimat-kalimat yang termasuk di dalam menstabilkan identitas. Saya ulang lagi ya, segitiga restitusi tadi ada 3. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiganya itu adalah menanyakan keyakinan, ya, menanyakan keyakinan. Nah, kita lihat di sini menstabilkan identitas. Nah, itu kalimatnya. Kalau bahasa Palembangnya seperti apa? Ada yang bisa membantu kalimat yang pertama? Karena kadang-kadang kita di sekolah ini ada terselip bahasa-bahasa daerah kita sendiri, ya. Nah, kira-kira kalau kita alihkan kata-kata atau kalimat yang sudah saya tulis ini ke dalam bahasa daerah kita seperti apa? Ayo. Ya, dengan bahasa kita sendiri, bahasa Palembang boleh. Seluruhnya, ayo kita langsung ke seluruh saja, Ibu. Ya, dari atas dulu. Kalau menggunakan bahasa daerah saja, Bu, ya. Iya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, manusiawi. Ya, tidak ada manusia, tidak kate manusia itu yang sempurna. Ya. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tak tertarik. Tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu tidak cari solusi. Pak, mana permasalahan ini pacak diselesaikan. Oke. Yang terakhir, Ibu. Dengan berhak ngomong kayak itu. Iya. Itu kalau bahasa daerahnya seperti itu, ya. Nah, ini kalau bahasa Indonesianya seperti ini. Berbuat salah itu manusiawi, nah dari kata itu sudah menstabilkan identitas. Terus apa lagi? Tidak ada manusia yang sempurna, ya, tidak ada manusia di muka bumi ini yang sempurna. Nah, kalimat itu adalah kalimat yang termasuk di dalam menstabilkan identitas. Terus yang ketiga, Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, itu adalah kalimat termasuk di dalam bagian-bagian menstabilkan identitas. Terus yang berikutnya di sini, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah dalam permasalahan ini, tetapi kita cari solusinya, bagaimana menyelesaikan masalah ini. Terus yang berikutnya, kamu berhak merasa begitu, kamu berhak melakukan hal itu. Nah, kalimat-kalimat seperti itu yang kita lontarkan kepada murid, ya, itu adalah di dalam termasuk bagian menstabilkan identitas. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Tuh, kalimatnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu pasti punya alasan bisa melakukan hal seperti itu, mengapa? Nah, seperti itu adalah kalimat-kalimat yang sering kita lontarkan pada tahapan tindakan yang salah, ya. Terus apa lagi? Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, ya. Terus yang ketiga, kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, ini adalah tahapan validasi tindakan yang salah. Terus yang berikutnya, yang ketiga, masih tetap restitusi tadi, ya, menanyakan keyakinan.
Kalau kita bahasa daerahnya, bahasa Palembangnya seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas itu? Nah, itu adalah kalimat dalam bahasa daerah kita. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sama-sama? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sama-sama? Terus yang berikutnya, nah, kira-kira menurut kamu seperti apalah gambaran kelas kita itu yang ideal menurut kamu? Nah, coba jelaskan dengan Ibu. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang menanyakan keyakinan. Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, kamu ini nak jadi pengucap mano. Nah, itu kalau dalam bahasa Palembangnya seperti itu. Nah, ini adalah kalimat-kalimat untuk menanyakan sebuah keyakinan. Nah, berarti apabila kita simpulkan, kita sebagai seorang guru, ya, sebagai seorang guru, kita itu harus bisa menerapkan segitiga restitusi. Ya, kalau misalnya nanti ada sebuah kesalahan, nanti ada videonya ya, saya tampilkan nanti. Itu kira-kira yang sudah saya lakukan. Kalau misalnya nanti ada anak melakukan sebuah kesalahan, kita itu harus bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Ya, yang pertama itu kita stabilkan dulu identitasnya. Kita stabilkan dulu keadaan anak tadi. Setelah itu kita tanyakan tindakan yang salah yang sudah dilakukan oleh si anak tadi. Setelah ini yang kedua tadi, kita memvalidasi tindakan yang salah. Baru yang berikutnya itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, itulah gunanya kita membuat keyakinan kelas, ibu-ibu. Ya, itulah gunanya. Kalau seandainya nanti siswa melakukan sebuah kesalahan, melanggar sebuah kesalahan, kita bisa menanyakan kepada si anak, kira-kira keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang mereka sepakati itu sudah kita tanyakan di depan kelas. Oh, berarti dia ingat. Oh, yang saya alami ini adalah tentang disiplin. Nah, itu guna dari keyakinan kelas tadi. Berarti kita harus buat keyakinan kelas dulu, karena keyakinan kelas itu berpatokan dengan apa yang akan dilakukan oleh siswa, sama seperti aturan seperti itu, ya. Terus yang berikutnya, contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, ini coba perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak. Ini ada sebuah video. Ini ada seorang siswa yang melakukan sebuah kesalahan, ya. Ayo kita perhatikan ke depan. Adia, tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar dengan Naila ya? Iya bu, habis kesel dengan Naila bu. Kenapa kamu kesel? Karena terus-menerus mengerjakan pekerjaan saya, bukan hanya PR, tugas juga. Oh begitu, wajarlah kalau kamu marah. Kalau ibu di posisi kamu, ibu juga akan seperti itu. Iya bu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Naila? Ya marah ibu. Saya maki-maki Naila dan tanpa sadar saya mengubah mejanya bu. Oh begitu. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya? Iya bu. Masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah membuat tugas, tapi Naila mau mencontek dan tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa dan tidak mau kerjaan kamu dicontek seperti itu saja oleh Ika. Ibu sangat menghargai tindakan kamu, tidak perlu lebih buruk dari yang misalnya untuk Naila. Sekarang coba kamu pikirkan tindakan kamu sampai menggugat meja sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah melanggar? Saling menghormati antar temanmu. Iya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman penting tidak? Penting. Baiklah, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus bersabar. Kamu bersedia memperbaiki permasalahan? Saya harus lebih bersabar dan harus bisa menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek saya, akan melaporkan kepada guru atau wali kelas saya. Iya, tepat sekali tindakan kamu Badia. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Iya bu, terima kasih bu. Iya, sama-sama. Sudah kita
tadi sudah kita perhatikan ya. Ini ada sebuah video lagi tentang siswa tadi yang melakukan sebuah kesalahan. Coba kita. Oke. Tadi ada sebuah video ya, itu adalah sebuah kasus di mana siswa membentak meja atau mengebrak meja ketika dia kesal dengan temannya yang selalu mencontek. Ya, selalu mencontek pekerjaannya, baik itu pekerjaan rumah maupun pekerjaan ya latihan-latihan di kelas seperti itu. Nah, di sini ya, tadi soal siswa tadi dia belum sadar apa yang dilakukannya itu adalah sebuah tindakan yang salah. Nah, di sini kita menerapkan segitiga restitusi tadi, di mana kita menstabilkan identitas siswa dulu, menanyakan, ya, wajarlah nak kalau kamu bersikap seperti itu. Nah, itu kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Terus yang berikutnya tadi memvalidasi tindakan yang salah. Setelah kita mengidentifikasi identitas siswa tadi, baru kita yang berikutnya itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Bahwa apa yang dilakukan oleh siswa tadi, tapi jangan kita yang langsung menuduh si siswa tadi. Kamu tadi salah nak, seharusnya kamu seperti ini. Kamu lapor dengan wali kelas, kamu lapor dengan guru mata pelajaran. Nah, itu tidak boleh. Tetapi kita pancing dulu siswa tadi, ya. Kita pancing dulu siswa tadi. Kira-kira tindakannya tadi sudah benar atau tidak? Baru dia jawab, tidak bu, tindakan tadi saya tadi salah. Harus ada yang diperbaiki. Nah, ini baru yang terakhir. Dia menentukan sendiri keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Nah, berarti dia mempunyai permasalahan, si siswa mempunyai kesalahan, tetapi siswa itu sendiri yang menentukan atau mencari jalan keluarnya. Kita hanya sebagai pemancing saja. Tuh, ya, itu yang dikatakan segitiga restitusi. Di sini kita tidak menghakimi, tidak menghukum di sini. Kita mendengarkan bagaimana pendapat si abang, kita cari solusinya sama-sama. Nah, itu yang dikatakan segitiga restitusi. Ya, sebuah video. Nah, tadi sudah diinikan juga testimoninya bagaimana perasaan siswa setelah menyelesaikan kasus seperti itu. Jadi dia akan menyadari kesalahannya dengan dengan mencari jalan keluarnya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Masih tetap semangat, ibu-ibu, bapak-bapak. Iya, alhamdulillah masih tetap semangat ya. Oke, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan hari ini. Apabila ada sebuah kesalahan yang tidak disengaja, saya mohon maaf ya. Tapi sebelum saya tutup presentasi saya pada hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Boleh ya, bapak-bapak, ibu-ibu? Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya presentasi sampai di sini. Cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri.